Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa dan pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kita patut untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, berterima kasih kepada Allah Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melanjutkan kajian-kajian kita, pembahasan-pembahasan kita dalam masalah hukum-hukum fikih, terutama pada edisi khusus kali ini, kita sedang membahas tentang hukum-hukum dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan zakat. Dalam edisi khusus menyambut bulan suci Ramadan, yang mana kajian kita tentang zakat ini kita berpegang dan kita melihat kepada keterangan-keterangan yang disebutkan di dalam kitab Umdatus Salik. Satu kitab yang ditulis oleh beliau Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri, yang mana kitab Umdatus Salik ini sebenarnya adalah merupakan ringkasan dari kitab Minhaj milik Imam An-Nawawi. Kajian kita atau pembahasan kita pada kitab Umdatus Salik pada bab zakat ini adalah yaitu pada keterangan beliau yang mana Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri menyatakan, walau ajaro daron sanataini bi'arba'ina dinaron wa qabadoha wa baqiyat fi milkihi ila akhiris sanataini, yang artinya seandainya ada orang yang menyewakan rumah, sanataini, yang mana rumah ini dikontrakkan, disewakan selama 2 tahun dengan harga bi'arba'ina dinaron, dengan harga 40 dinar. Lalu kemudian rumah ini laku, disewa orang dan dibayar 40 dinar. Wa qabadoha, si penyewa telah menyerahkan uang sewa kepada pemilik rumah sebanyak 40 dinar. Sebelum kami lanjutkan, perlu kita ingat terlebih dahulu bahwa nisab dari zakatnya emas adalah 20 dinar. Ya, sebagaimana itu diterangkan pada keterangan kitab yang lainnya, yang kali ini kami ambilkan dari kitab Fiqh Manhaji. Beliau dalam hal ini menyatakan la zakata fi dzahabi hatta yablugha qadruhu 20 misqalan. Tidak wajib mengeluarkan zakat emas kecuali emas itu sudah sampai pada 20 misqal. Fa hadza huwa nisabuz zahabi. Wala zakata fil fiddati hatta tablugha 200 dirham. Tidak ada kewajiban zakat dalam masalah perak kecuali perak itu sudah sampai pada 200 dirham. 20 miskol dari emas itu kalau digramkan sama dengan isruna miskolan tusawi idan sitan watis'ina graman. 20 miskol ini sama dengan sitan watis'ina gram, sama dengan 96 gram. Itu kalau dihitung dari miskol menuju gram. Sekarang kasus yang kita hadapi atau contoh yang sedang kita hadapi, ada orang punya rumah yang rumah ini kemudian dikontrakkan dengan harga 40 dinar, ya, yang mana 40 dinar ini untuk harga 2 tahun sewa rumah. Berarti 40 dinar ini sudah mencapai nisab dari nisabnya emas. Dia mendapatkan bayaran dari sewa ini menggunakan uang emas, yaitu dinar, 40 dinar untuk 2 tahun. Berarti 1 tahunnya berharga 20 dinar. Ini yang perlu kita ingat terlebih dahulu. Wa baqiyat fi milkihi ila akhiri sanaten. Lalu kemudian uang 40 dinar ini berada pada genggamannya si pemilik rumah sampai akhir dari 2 tahun itu, akhir dari masa sewa. Jadi dia sejak dia itu laku rumahnya, dia dibayar, lalu kemudian uang ini tetap ada sampai akhir masa sewa. Seandainya kasusnya seperti itu. Faidha halal haulul awalu, apabila telah lewat 1 haul pertama, telah lewat 1 tahun pertama, artinya 1 tahun sudah lewat dan uangnya ada di dia, uangnya masih dipegang oleh pemilik rumah, maka zakal isri nafakot, dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari 20 dinarnya saja, bukan secara total 40 dinar.
Kenapa demikian? Karena dia baru melewati 1 haul. Walaupun uang yang telah dia terima dari sewa rumah ini uang untuk 2 tahun. Tapi yang perlu dizakati adalah yang 1 tahun pertama saja. Untuk tahun kedua masih belum wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Para ulama dalam hal ini menyatakan karena kepemilikan uang yang 20 dinar berikutnya untuk tahun yang kedua itu masih dhaif, masih dianggap lemah. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Anwar Masalik ataupun yang diterangkan juga dalam kitab Faidul Ilahil Malik pada kitab yang kami bawa ini, kepemilikan pada 20 dinar untuk tahun yang kedua ini masih dianggap lemah. Karena ada kemungkinan rumah itu nanti tidak lanjut untuk disewa, sehingga orang yang pemilik rumah yang telah menerima uang punya kewajiban untuk mengembalikan uang kepada pihak penyewa. Masih ada kemungkinan ke arah sana. Sehingga kepemilikannya dianggap dhaif, dianggap lemah. Pemilik rumah ini telah menerima 40 dinar, sehingga dia hanya wajib untuk menzakatkan 20 dinar pada masa tahun yang pertama saja. Ini kewajibannya. Jadi kalau misalkan yang wajib itu untuk tahun pertama karena haul yang pertama, dan hitungannya itu adalah 20 dinar, maka yang wajib dia keluarkan adalah setengah dinar. Sehingga dia masih punya tabungan untuk tahun pertama ini sekitar 19,5 dinar. Yang dia keluarkan hanya setengah dinar karena wajibnya zakat hanya 2,5% saja. Ini yang perlu diingat. Fa idza halal haulusani, ketika telah melewati haul yang kedua. Artinya pemilik rumah ini sudah melewati tahun yang kedua. Tahun pertama sudah selesai, dan kemudian dia masuk pada tahun yang kedua sampai haul juga. Kewajiban dia bagaimana? Zakal isrin allati zakkaha lisanatin. Dia wajib mengeluarkan zakat dari 20 dinar untuk tahun yang ini. Tahun yang kedua ini. Sehingga yang dikeluarkan tetap setengah dinar. Tahun pertama kewajiban zakatnya sudah selesai, 20. Dari 20 dinar ini dikeluarkan 2,5 sehingga hanya setengah dinar. Lalu untuk tahun kedua, dia wajib mengeluarkan zakat untuk tahun yang kedua. Karena 20 dinar berikutnya itu betul-betul telah sah menjadi miliknya dia. Sehingga dikeluarkan lagi setengah dinar. Wa zakkal isrin allati lam yuzakkiha lisanaten. Dia juga wajib mengeluarkan 20 zakat untuk 20 dinar di tahun yang kedua ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, seperti yang diterangkan dalam kitab Faidul Ilahil Malik, ketika membahas tentang masalah ini, beliau memberikan keterangan yang dimaksud dengan 20 dinar zakat pertama, haul yang pertama, sehingga dia mengeluarkan setengah dinar. Ini adalah karena kepemilikan 20 dinar sudah menjadi kepemilikan yang sah dalam tangannya dia. Lalu kemudian dia punya kewajiban mengeluarkan zakat 20 dinar dari tahun yang kedua. Lah setelah habis sampai tahun yang kedua, itu telah sah bahwa dia selama 2 tahun ini dari satu rumah penyewaan ini, dia telah mengantongi 40 dinar. 20 dinar dari tahun pertama, 20 dinar dari tahun yang kedua. Sehingga kalau di total, dia wajib mengeluarkan zakat untuk tahun pertama setengah dinar, zakat tahun kedua setengah dinar, sekaligus zakat untuk 2 tahun secara totalitasnya dari 40 dinar ini, dan yang dikeluarkan adalah 1 dinar. Sehingga total zakat yang dikeluarkan selama 2 tahun adalah 2 dinar. 2 dinar dari 40 dinar uang yang telah dia terima. Namun yang perlu diingat, tahun pertama harus dikeluarkan terlebih dahulu. Tidak boleh kemudian zakatnya dirompel, digabungkan pada tahun yang kedua. Sehingga tahun pertama dia tidak zakat, lalu dia mengeluarkan zakatnya pada tahun yang kedua langsung digabungkan menjadi 2 dinar. Itu tidak boleh. Karena di tahun pertama dia punya kewajiban untuk zakat karena uang sewa telah dia terima. Sehingga uang itu betul-betul miliknya dia untuk 20 dinar yang pertama. Ini yang penting untuk difahami, sehingga yang dia keluarkan adalah 2 dinar dari 40 dinar uang sewa yang telah dia terima. Nah, ini yang dimaksud dengan zakat secara gambaran mendasar ketika kasusnya itu misalkan adalah dia menyewakan rumah untuk 2 tahun dengan harga seperti tadi itu, dengan harga 40 dinar,
masing-masing tahunnya itu 20 dinar, 20 dinar, maka cara mengeluarkan zakatnya adalah seperti demikian. Ini ketika masing-masing telah mencapai nisab. Kalau seandainya uang sewa itu ternyata tidak mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Dan begitu juga kewajiban zakat ini masih belum terjadi ketika belum haul atau belum sampai pada hitungan 1 tahun di bawah kepemilikan dia. 1 tahun ini perlu kami ingatkan bahwa yang dimaksud 1 tahun adalah 1 tahun hijriah, bukan 1 tahun masehi. Karena mengingat ada perbedaan jumlah hari dalam hijriah dan penanggalan masehi. Sehingga yang menjadi tolak ukur adalah penanggalan masehi. Syaratnya berarti harta itu harus betul-betul miliknya dia secara sempurna, bukan lemah, dan kemudian memang harus nisab. Dia total hartanya ini memang betul-betul mencapai nisab. Tergantung nanti hitungannya emas itu per tahunnya berapa, kadang karena memang berubah-berubah terus. Yang penting nisabnya emas ini atau nisabnya uang ini adalah mencapai 20 miskol. Kalau sudah mencapai 20 miskol emas, yang itu tadi itu menurut keterangan fikih manhaji adalah 96 gram emas, tinggal melihat rupiahnya berapa. Kalau mencapai situ berarti sudah mencapai nisab. Dan emas itu ada ketika sudah sampai 1 tahun. Dan yang perlu diingat lagi adalah yang masuk atau senilai dengan emas adalah uang. Sehingga ketika ada orang yang memiliki uang, yang uang itu menganggur, uang itu memang tidak terpakai untuk apapun juga dari keperluan-keperluan sehari-hari dia, hanya ada menjadi tabungan saja. Dan uang itu kemudian selama 1 tahun ini sudah mencapai nisab. Maka uang yang seperti ini kasusnya sama dengan emas, sehingga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau uangnya ini mencapai nisab, harga atau nominalnya uang ini sama dengan 96 gram emas, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Dan 2,5% ini tidaklah banyak. Mengingat yang masih menjadi hak miliknya dia adalah 97,5% itu masih menjadi miliknya dia. Lain lagi kalau kemudian uang ini ternyata dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Dia punya uang dan totalnya itu sudah mencapai nisab. Tapi uang yang dia miliki ini akan berkurang dari nisab karena dia masih memiliki kebutuhan-kebutuhan untuk sehari-harinya. Sehingga kalau dikurangi dengan kebutuhannya dia ini diambil dari uang yang total semuanya yang mencapai nisab, maka uang ini tidak mencapai nisab di akhir tahun. Maka uang yang seperti ini tidak wajib untuk dikeluarkan zakat. Dan kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud merupakan kebutuhan-kebutuhan yang memang perlu bagi dia, bukan kebutuhan yang bersifat tarafuh, kebutuhan-kebutuhan yang bersifat untuk bermegah-megahan, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu hanya sekunder saja, atau bahasa kitabnya hajiat atau zina. Kebutuhan seperti ini tidak termasuk kebutuhan-kebutuhan yang bisa mengurangi jumlah nominal nisab. Ini penting untuk kita pahami semuanya, supaya harta kita bisa selamat dari segala macam bala dengan cara kita mengeluarkan zakat dari harta kita masing-masing ketika telah memenuhi syarat. Nah, inilah mungkin kajian kita pada kesempatan kali ini yang penting untuk kita ketahui. Dan barangkali mungkin ada keterangan-keterangan yang kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengambil sikap, mengambil langkah menuju ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bisa menyenangkan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin.